Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya Sujoko, guru fisika di SMA Negeri 32 Jakarta, calon guru penggerak angkatan kelima, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi modal 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari refleksi peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, guru menghamba pada murid. Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya untuk refleksi peristiwa adalah melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengerjakan tugas kolaborasi bersama teman-teman satu kelompok. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah di modul 1.1 pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan berorientasi pada anak. Filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk modul 1.2 berkenaan dengan nilai guru penggerak, yaitu nilai berpihak pada murid. Dan berikutnya adalah berkenaan dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah. Refleksi yang kedua, yaitu berkenaan dengan perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bersyukur, senang, dan bahagia karena mendapat kesempatan belajar dan menjadi bagian dari guru yang dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya merasa tertantang untuk membenahi diri, untuk belajar lebih banyak dan mengimplementasikan setiap materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Pada pembelajaran ini, saya mencoba menjelaskan sebelum peristiwa itu terjadi dan sesudah peristiwa itu terjadi. Ada 4 hal yang coba saya gali, yang saya coba jelaskan. Sebelum peristiwa itu terjadi, awalnya saya berpikir bahwa pembelajaran terbaik itu apabila murid dalam posisi duduk, diam, dan mendengarkan guru, karena guru sebagai pusat pembelajaran. Target utama penyelesaian materi pembelajaran karena dikejar oleh target kurikulum. Kadang melupakan proses yang terjadi. Jarang melakukan refleksi.
Jadi menganggap segala sesuatunya sudah berjalan seperti biasa saja. Jarang berkolaborasi, kebanyakan bekerja secara individu, ya, jarang meminta masukan dari teman sejawat. Sesudah peristiwa itu terjadi, pembelajaran yang saya dapat adalah saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan seharusnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Proses pembelajarannya adalah memerdekakan murid. Setiap murid bisa mempunyai kebebasan untuk mengeksploitasi dirinya semaksimal mungkin. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, sekali lagi penuntun, supaya murid bisa mendapatkan capaian yang optimal. Membiasakan melakukan refleksi setelah melakukan sebuah kegiatan, atau lebih dalam skup kecilnya yaitu ketika sesudah melakukan pelayanan pembelajaran. Membiasakan berkolaborasi. Nah, ini bersama teman sejawat, MGMP, ya, berkolaborasi untuk bisa mendapatkan hal yang paling baik sehingga siswa atau murid mendapatkan pelayanan yang maksimal. Refleksi yang terakhir adalah pada penerapan. Dalam penerapan, pengetahuan dari modul 1.1, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi ada 5 nilai dari guru yang seyogianya dimiliki sehingga bisa memberikan pelayanan yang paling baik. Karena murid adalah segala-galanya. Mari kita menghamba pada murid sehingga mereka menemukan pendidikan dalam arti yang sebenarnya. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Bersikap among menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya agar mereka dapat mengoptimalkan kemampuannya dan mencapai cita-citanya. Mandiri. Saya mulai dari sekarang harus belajar mandiri dan ikut selalu mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri. Sehingga kompetensi saya semakin hari, semakin lama, semakin meningkat. Inovasi. Menciptakan hal baru dan berani berkarya. Tertantang untuk baik dalam metode maupun media pembelajaran serta selalu berkarya. Jadi ini tertantang untuk melakukan inovasi dalam metode pembelajaran atau media, ya, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa semakin lama semakin baik dan menarik. Kolaboratif. Nah, ini artinya saya mulai melakukan kolaborasi secara intens baik dengan teman sejawat di MGMP sekolah atau lintas MGMP tetap di sekolah dan praktisi di sekolah lain, komunitas praktisi, ya, aktif pada komunitas praktisi. Berikutnya adalah reflektif. Berpikir terbuka, bertanya pada diri sendiri. Jadi dengan sifat reflektif ini kita bisa mengetahui sejauh mana atau apa yang kurang dari pelayanan yang kita berikan. Di samping itu juga terbuka, bisa saja kita meminta untuk diberikan masukan oleh teman sejawat. Ini pada saat terjadi tim teaching. Jadi setelah proses pembelajaran, maka bisa dilakukan kolaborasi selanjutnya, yaitu saling memberikan masukan atas pelayanan yang kita berikan. Nah, hal ini kalau apabila kita lakukan terus-menerus, saya yakin ketika saya melakukan ini terus-menerus, maka pelayanan pembelajaran yang saya lakukan akan lebih berpihak pada murid dan lebih membuat murid-murid saya bahagia.
Demikian penerapan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. Salam sehat dan bahagia. Mari mulai tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.